Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Randy Wijaya. Iya, di video kali ini kita kedatangan Mijicom atau rice cooker Miyako ini teman-teman. Ini kendalanya nggak hangat ya, atau nggak panas. Ya, setelah masak ini seharusnya ada penghangat standby-nya. Ini nggak ada sama sekali, nggak ada hangat. Ya, kemungkinan ada terputus di bagian elemen samping atau elemen bagian atas. Oke, ini akan kita eksekusi terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, ini Mijicom atau rice cooker dari Miyako. Ini ada bautnya, kita lepas terlebih dahulu. Iya. Untuk pembongkaran atau pelepasan dari casing rice cooker atau Mijicom Miyako ini ya sangat simpel teman-teman. Sangat simpel. Nah, di sini ada sekrup lagi di bagian bawah. Kita akan lepas terlebih dahulu agar cup atau casing dari bagian bawah dan samping ini bisa terlepas dengan baik. Oke, memang sedikit ribet untuk pelepasan baut ya. Sebenarnya ya nggak terlalu ribet. Oke, ini akan kita lepas, akan kita pisahkan. Kita pisahkan terlebih dahulu ya. Iya. Ini kita memisahkannya dengan menggunakan obeng ya, yang min ya. Oke, sudah sedikit lagi terlepas bagian cupnya. Iya, sudah terlihat ya. Sudah terlihat. Iya, ini teman-teman. Ini perkabelannya. Iya, ini ada elemen sampingnya. Ini perkabelannya. Oke. Kita akan cek terlebih dahulu untuk elemen atas atau elemen samping yang terputus atau enggaknya ini. Iya, ini posisi kabel dari elemen samping. Elemen samping ini. Oke. Memang enggak terlalu kelihatan ya teman-teman. Ini kabelnya. Kita akan cek terlebih dahulu ya. Kita akan cek terlebih dahulu di bagian elemen pada Mijicom Miyako ini. Kita cek termostat jengkolnya teman-teman, atau termostat untuk otomatis penghangatnya. Iya, masih bagus juga. Kita akan cari celahnya untuk pelepasan bodi samping atau pelepasan dari elemen samping. Kita akan cek juga ya teman-teman. Ini akan kita lepas dulu ya. Ya, kita akan lepas dulu. Ini perkabelannya. Ini kabel dari elemen samping pemanasnya, elemen pemanasnya. Iya. Ini ya. Ini kita akan cek lagi ya. Dari elemen sampingnya ini teman-teman. Ya, dari sudut sisi kiri dan sisi kanannya. Ya. Ini elemen samping di bagian Mijicom. Masih terhubung, masih bagus. Ya, masih bagus ini teman-teman. Kita akan cek bagian elemen
pemanas atau penghangat di bagian atas atau bagian tutup. Biasanya di bagian itu ada yang terputus, udah nggak bisa digunakan, ya rusak. Kita masih mencari kesalahannya atau kerusakan dari Magicom ini. Iya. Oke, di dalam ini teman-teman. Di dalam berarti kita akan bongkar dulu nih teman-teman. Kita bongkar dulu dari bagian switch penghangat atau pemasak dari Magicom ini. Kita angkat dulu, kita lepas. Oke, sudah terlepas. Kita akan lepas di bagian bodi samping. Ya, ini sudah terlepas. Dan kita pisahkan dari sisi ini ya. Oke. Ya, seperti ini bagian dalam dari Magicom, Miyako maupun merek-merek lainnya ya. Oke, ini yang biasanya disebut termostat jengkol, kita lepas perkabelannya. Oke. Ini dia elemen pemanas bagian samping, bukan elemen untuk masak ya. Ini hanya pemanas atau penghangat nasi di bagian Magicom. Oke, kita akan cek kembali untuk memastikan apakah elemen ini masih bagus atau enggaknya ya. Iya, kelihatan ini masih bagus, masih bisa kita gunakan. Ya, kemungkinan rusaknya di bagian elemen pemanas bagian atas atau penghangatnya. Ya, itu kelihatan ya teman-teman. Oke, dan kita cek juga bagian termostat jengkol ini. Iya, masih bagus juga, masih ada nilai, tidak perlu kita ganti. Iya, ini elemen bagian atas kita akan cek terlebih dahulu. Iya, ini dari bagian elemen atasnya kita cek. Ini nggak ada nilai sama sekali, nggak bisa terhubung. Berarti ini ada yang putus di bagian elemennya. Ya, kelihatan ya. Berarti udah putus. Iya, kita cek kembali di bagian-bagian listrik lainnya ya, sama juga nggak terhubung ya. Berarti di bagian elemen pemanas atau penghangat bagian atas ini atau penutupnya rusak, putus, jadi kita harus ganti dengan yang baru. Oke, kita akan buka bagian pemanas bagian atas atau penutup bagian atas dari Magicom atau rice cooker Miyako ini. Oke, ini ya tidak begitu sulit untuk pembukaan Magicomnya. Iya, ini di bagian ini ya, kita lepas dari bumper atau kap bagian atas ini. Oke. Iya, sudah terlepas, sudah terbuka ya, sudah kelihatan lah ya. Sudah kelihatan. Oke. Iya. Ini elemennya di bagian elemen atas ya. Ya, seperti ini. Coba kita akan lepas terlebih dahulu agar lebih memudahkan untuk pengecekan elemen ini ya teman-teman. Oke, ini ada kabel biru dan kabel merah. Oke, kita akan cek kembali dengan menggunakan multi ini teman-teman. Iya, kita memastikan kembali lah
apakah memang di bagian atas ini terputus dan tidak bisa digunakan kembali. Oke, kita ini pengecekan, kita cek dan kita cek untuk memastikan kembali. Iya, sudah tidak berguna. Ya, kita akan potong. Kita akan coba potong sedikit demi sedikit ini. Kemungkinan ada putusnya di bagian ini cuman beberapa senti. Kita coba terlebih dahulu untuk lebih penghematan ini. Oke. Ya, seperti inilah elemen bagian atasnya ya. Dia seperti kabel. Ya, seperti kabel-kabel biasa. Tapi ini saat digunakan sangat panas atau sangat ya hangat lah. Oke. Seperti ini ya. Akan kita cek kembali apakah bisa menyala atau tidak, atau terhubung atau tidak. Ya, masih juga nggak bisa terhubung ya. Nggak bisa terhubung. Kita potong di bagian kirinya lagi nih. Di bagian kiri. Tadi kan sebelah bagian kanan, di bagian elemen ujung dan awalnya. Ya, kita akan coba seperti ini lagi. Apakah masih nggak bisa tersambung, nggak bisa digunakan, atau nggak bisa ya terputus lah. Oke, masih juga nggak bisa ya teman-teman, masih nggak bisa ya, berarti ini kita harus ganti ya, harus kita ganti. Iya, ini kita lepas dulu ya, ini kita lepas ini ya elemennya ya. Kemungkinan ini ada yang putus, nih, kelihatan ya, kelihatan. Coba kita potong ya, kita perpendek lagi, kita coba perpendek lagi di bagian mana putusnya ini. Oke, kita coba, ini udah terpotong. Ini perbandingan ya, perbandingan putus atau enggaknya. Oke, ini ya pendek sekali ya teman-teman. Ya, itu masih bagus, bisa digunakan, tapi terlalu pendek ya nggak gampang ya, nanti nggak bisa hangat normal seperti yang biasanya ya. Ini perbandingan yang satunya, ini terputus, berarti elemen ini ya memang nggak bisa kita gunakan kembali, harus kita ganti dengan yang baru. Iya, ini ya perbandingannya. Oke, itu perbandingan dari elemen yang sudah putus sama yang nggak putus ya. Oke, di sini kita akan lanjut untuk pergantian elemen anti panas ya, elemen pemanas di bagian atas Magicom ini. Ini untuk iya, kita bersihkan terlebih dahulu. Ini elemennya. Ini harganya sangat murah ya teman-teman, 25.000 sampai 30 gitu ya teman-teman. Oke, ini kita ganti dengan yang baru, kita pasang seperti ini ya. Ini agak beda seperti aslinya ya, tapi fungsinya sama ya. Ini sudah kita pasang. Iya, oke, seperti ini untuk pemasangan elemen penghangat atau pemanas pada tutup Magicom atau rice cooker. Iya, kita ginikan ya biar merekat. Iya, ini akan kita sambung di bagian kabel yang sudah ada ya. Oke. Ya, kita akan sambung kabel ini dan ini. Iya. Ini kita potong. Kita perpendek.
kita pendekkan, kita kupas dulu kulit dari kabel elemen ini. Oke, untuk cara penyambungannya ya sama di kabel biru dan kabel merah pada elemen ini ya. Oke, untuk penyambungannya seperti ini, di zoom untuk lebih memudahkan atau lebih menjelaskan ya. Oke, seperti ini. Ya, di sini kita akan solder agar kabel ini nggak mudah terlepas atau tersentuh ke bagian bodi pada elemen ini. Oke, ini sudah kita tutup. Kita akan rapikan. Iya, biar nggak menyentuh satu sama lain atau menyentuh ke bagian bodi pada Magicom ini ya. Oke. Jadi ya kendalanya seperti itu teman-teman. Kenapa pemanas atau penghangat dari Magicom ini sendiri tidak hangat? Ini kendalanya di bagian penutup rice cooker ini atau Magicom ini ada yang rusak atau putus atau tidak bisa digunakan. Jadi kita harus ganti dengan yang baru, dan insya Allah ini bisa digunakan seperti yang biasanya. Oke, ini untuk pemasangan sudah kita pasang. Ini kita sambung seperti yang awal saat pelepasan. Iya, ini teman-teman, kelihatan ini bagian elemen samping kita satukan atau kita paralelkan ya, sama teman-teman. Ini udah kita jepit biar enggak lepas. Oke, akan kita cek kembali untuk memastikan ini udah bisa terhubung, udah bisa digunakan ya, agar saat pemakaian nanti tidak ada kendala sama sekali ya. Oke, ini dari elemen bagian atas itu teman-teman udah kelihatan, udah ada nilai, ini bagus dan siap digunakan. Oke, coba kita cek lagi ya, terhubung. Kita coba cek di bagian elemen samping ini juga ya. Ini untuk pemasangan atau perakitan ulang pada Magicom ini ya. Ya teman-teman, ini ya sangat mudah untuk mengatasi Magicom yang tidak hangat dan menyebabkan nasi ini basi, berbau, dan ya becek lah teman-teman. Itu solusinya. Iya, ya biasanya di bagian penutup bagian atas elemen ini ya rusak, ataupun di bagian elemen bagian samping. Iya, itu dua kemungkinan ya untuk menghangat nasi yang telah ada di Magicom itu sendiri. Iya, ini udah selesai pemasangan. Dan ini sangat mudah dan tidak ribet, dan ini bisa digunakan kembali teman-teman ya. Semoga video ini ya bermanfaat lah teman-teman ya. Jangan lupa di share, di like, di subscribe ya teman-teman ya. Ini akan kita coba ya.
Udah kita tunggu ya teman-teman. Udah hangat. Udah hangat, Masya Allah nih teman-teman. Mantap nih teman-teman. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.